Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tholibatul Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik perkembangan bahasa, moral, dan spiritual peserta didik di tingkat MI. Yang mana pembahasan yang pertama yaitu tentang karakteristik perkembangan bahasa peserta didik. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif yang berarti faktor inteligensi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungannya. Anak belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain, yaitu dengan meniru dan mengulang kata-kata yang dipakai orang dewasa. Anak pada awal masa kanak-kanak mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk berbicara karena pertama yaitu sebagai sarana bersosialisasi, yang kedua yaitu mereka belajar berbicara sebagai sarana untuk memperoleh kemandirian. Kalau mereka tidak dapat berbicara, orang tua tidak mengerti keinginan anak sehingga anak selalu dibantu seperti bayi, akibatnya tidak mandiri. Menurut Sri Rumini dan Sri Siti Sundari. Menurut K. Ailen dan Lynn R. Marotz menjelaskan tentang profil perkembangan dan pola pertumbuhan anak termasuk perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 6-12 tahun. Di antaranya ialah perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 6 tahun. Di antaranya berbicara tanpa henti bisa digambarkan seperti mengoceh, bercakap-cakap seperti orang dewasa, banyak bertanya. Kalau anak usia 7 tahun, senang bercerita, suka menulis cerita pendek, menceritakan dongeng khayalan, menggunakan susunan kalimat dan bahasa percakapan seperti orang dewasa. Kalau anak usia 8 tahun, senang menceritakan lelucon dan teka-teki, mengerti dan melakukan instruksi beberapa tahap, sampai 5 tahap, mungkin minta diulang karena tidak mendengar seluruhnya. Dan anak yang berusia 9-10 tahun biasanya senang berbicara, seringkali tidak berhenti dan tanpa alasan yang jelas. Kadang digunakan berbagai alat untuk mendapatkan perhatian, mengungkapkan perasaan dan emosinya secara efektif melalui kata-kata. Sedangkan anak yang berusia 11-12 tahun menyelesaikan sebagian besar perkembangan bahasa pada akhir fase ini. Hanya sedikit perbaikan masih diperlukan selama beberapa tahun mendatang. Senang berbicara dan berargumentasi, sering tidak pernah berhenti dengan siapapun yang mau mendengarkan. Menurut Yusi Rizka, perkembangan bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kesehatan, inteligensi, status sosial ekonomi, jenis kelamin, hubungan keluarga, dan akses komunikasi. Karakteristik yang kedua yaitu karakteristik perkembangan moral peserta didik. Secara etimologi, istilah moral berasal dari bahasa Latin mos atau moris, sedangkan arti dari moris sendiri yaitu adat istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, dan kelakuan. Dan moris yaitu adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, dan akhlak. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai apa yang harusnya dilakukan oleh manusia dan interaksinya dengan orang lain. Kohlberg mengembangkan gagasannya mengenai perkembangan moral melalui penelitian terhadap individu-individu dari berbagai usia. Mengenai perkembangan moral, dia yakin bahwa perkembangan yang baik terjadi manakala perilaku manusia mengalami perubahan-perubahan dari perilaku yang dikontrol secara internal oleh si pelaku moral. Ketiga tingkatan tersebut adalah penalaran prakonvensional, penalaran konvensional, dan penalaran postkonvensional. Setiap aspek perkembangan peserta didik memiliki tahapan atau proses hingga mencapai suatu tahapan atau tingkatan yang matang.
Perkembangan moral pada peserta didik dapat berlangsung melalui beberapa cara, yaitu pendidikan langsung, identifikasi, proses coba-coba. Lawrence Kohlberg mengkategorisasikan dan mengklarifikasikan respon yang dimunculkan ke dalam 6 tahap perkembangan moral yang berbeda. Keenam tahapan tersebut dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Yang terakhir yaitu tentang karakteristik perkembangan spiritual peserta didik. Definisi spiritual: setiap individu dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, kepercayaan, dan ide-ide tentang kehidupan. Jadi, spiritual merupakan kepercayaan peserta didik terhadap sesuatu keyakinan yang didasarkan pada adat istiadat maupun ketuhanan. Perkembangan spiritual diartikan sebagai tahap di mana seseorang yang dalam hal ini adalah peserta didik untuk membentuk kepercayaannya, baik berupa kepercayaan yang berhubungan dengan religi maupun adat. Karakteristik perkembangan spiritualitas anak usia sekolah. Tahap Me-Teach Literal Faith yang dimulai dari usia 7-11 tahun, menurut Fowler dalam Desmita, berpendapat bahwa tahap ini sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya. Anak mulai berpikir secara logis dan mengatur dunia dengan kategori-kategori baru. Sebagai anak yang tengah berada dalam tahap pemikiran operasional konkret, maka anak usia sekolah dasar akan mengalami segala sesuatu yang abstrak dengan interpretasi secara konkret. Hal ini juga berpengaruh pada pemahaman mengenai konsep-konsep keagamaan. Muhammad Idrus dalam Desmita, pola kepercayaan yang dibangun remaja bersifat konvensional. Sebab secara kognitif, efektif, dan sosial, remaja mulai menyesuaikan diri dengan orang lain yang berarti baginya dan dengan mayoritas lainnya. Purwanto mengemukakan bahwa pendidikan yang dilakukan terhadap manusia berbeda dengan pendidikan yang dilakukan terhadap binatang. Menurutnya, pendidikan pada manusia tidak terletak pada perkembangan biologis saja, yaitu berhubungan dengan perkembangan jasmani. Perkembangan spiritual juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal pada perkembangan spiritual juga berupa faktor keturunan, yaitu pembawaan di mana faktor ini merupakan karakteristik dari orang itu sendiri, dasar pemikiran dari individu berdasarkan kepercayaan dan budaya yang dimilikinya. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa keluarga yang sangat menentukan pola dalam perkembangan spiritual anak, karena orang tua memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik atau penentu keyakinan yang mendasari anak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.